Hello everyone, my name is Novita Ramadanti, NPM 244111076. In this video, I will explain the concept of capital budgeting or penganggaran modal. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal adalah proses penting dalam perusahaan karena berkaitan dengan keputusan investasi jangka panjang yang akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis di masa depan. Yang pertama yaitu pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan evaluasi terhadap proyek atau aset jangka panjang yang membutuhkan pengeluaran dana besar seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik, pembukaan cabang baru atau pengembangan produk. Tujuan utamanya penganggaran modal adalah memilih proyek yang memberikan nilai tambah terbesar bagi perusahaan. Selanjutnya yang kedua itu mengapa penganggar modal penting. Ada beberapa alasannya, yaitu yang utama keterlibatan dana besar sehingga keputusan harus akurat. Dampak jangka panjang bisa bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Risiko tinggi karena kondisi ekonomi dan pasar bisa berubah. Keputusan yang salah dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Karena itu, perusahaan harus menganalisis setiap investasi secara mendalam sebelum memutuskan untuk menjalankan. Yang ketiga yaitu tahapan proses penganggaran modal. Secara umum, prosesnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu identifikasi proyek. Perusahaan mengidentifikasi peluang investasi seperti pembelian mesin baru atau ekspansi operasional. B. Estimasi arus kas atau cash flow. Perusahaan memperkirakan arus kas masuk dan keluar selama umur proyek ini mencakup biaya modal, biaya operasional dan pendapatan yang diharapkan. Penilaian dan evaluasi proyek. Tahap ini adalah inti dari penganggaran modal, yaitu menilai apakah proyek dilakukan. Selanjutnya, pemilihan proyek terbaik. Perusahaan memiliki proyek yang memberikan keuntungan terbesar dan sesuai tujuan perusahaan. Selanjutnya, implementasi dan pengendalian. Setelah dipilih, proyek dilaksanakan, kemudian dievaluasi agar tetap sesuai rencana. Yang keempat yaitu metode penilaian dalam penganggaran modal. Ada beberapa metode yang sering digunakan. Selanjutnya, payback period. Pengukuran berapa lama investasi awal dapat kembali. Kelebihannya mudah dihitung, namun kelemahannya tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau keuntungan setelah periode balik modal. Yang selanjutnya, net present value atau NPV. NPV menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk masa depan dengan biaya investasi. Jika NPV positif, proyek dianggap menguntungkan. Metode ini paling banyak digunakan karena mempertimbangkan nilai waktu uang. Selanjutnya, internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembalian yang membuat NPV menjadi nol.
Jika IRR lebih tinggi dari biaya modal perusahaan, proyek layak dijalankan. Selanjutnya yaitu Probability Index atau PI, rasio antara nilai sekarang arus kas dengan investasi awal. Jika PI lebih besar dari satu proyek dianggap menguntungkan. Metode ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat dan mengukur manfaat jangka panjang dari sebuah proyek. Yang kelima yaitu faktor yang dipertimbangkan dalam penganggaran modal. Beberapa faktor penting dalam pengembalian keputusan, antara lain biaya modal atau cost of capital, risiko proyek, kondisi ekonomi, estimasi arus kas yang realistis, tujuannya, dan strategi perusahaan. Keputusan penganggaran modal harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar tidak salah langkah. Kesimpulannya yaitu penganggaran modal adalah proses penting dalam menentukan investasi jangka panjang. Proses ini meliputi identifikasi proyek, estimasi arus kas atau penilaian dengan metode-metode seperti payback, period, NPV, IRR, dan PI, serta mempertimbangkan risiko dan strategi perusahaan. Dengan penganggaran modal yang tepat, perusahaan dapat memilih proyek yang paling menguntungkan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.